Halo, saya Miller Niki dan selamat datang di channel YouTube saya. Pada video yang sebelumnya, kita telah membuat simple basic AI pathfinding dengan menggunakan Unity Knife Mesh System. Sekarang, dalam video ini kita akan melanjutkan belajar tentang Unity Knife Mesh System, di mana kita dapat membuatnya lebih dinamis dan fleksibel ketika game mengalami perubahan atau terupdate dengan otomatis. Yang kita gunakan di sini yang pertama adalah Knife Mesh Object untuk dapat dengan mudah membuat sebuah rintangan menjadi bagian dari Knife Mesh sehingga dapat diupdate secara otomatis saat terjadi perubahan posisi daripada obstacle tersebut. Dan kita juga akan membuat Knife Mesh pada saat runtime jika kita tidak tahu bagaimana bentuk rintangan atau mesh sebelumnya. Ketika kita start game, maka Knife Mesh Surface akan dengan otomatis membuat atau menentukan mana yang walkable. So, without further ado, let's jump into it. Oke, di sini saya sudah membuka project pada video yang sebelumnya di Unity 2019, membuat scene baru yang bernama Advance atau Advanced Knife Mesh System dan menggunakan agent pada player di sini Knife Mesh Agent, serta terdapat player controller di dalam player juga. Lalu game object seperti plane, saya buat pipih. Ini game object dengan cube, dan di sini terdapat Knife Mesh System yang berisi Knife Mesh Surface yang dapat kita dapatkan pada Knife Mesh Component ini yang dibuat oleh Unity sendiri pada link GitHub yang ada pada deskripsi di bawah ini. Ya, itu seperti tambahan yang disediakan oleh Unity. Sekarang kita lihat pada objek Knife Mesh kita. Di dalamnya terdapat Knife Mesh Surface yang dimana kalau kita tekan Bake, maka akan langsung terlihat bahwa Knife Mesh telah merender area navigasi untuk agent kita. Jikalau tidak terlihat, maka yang kita lakukan hanyalah dengan menekan tombol Gizmos pada scene view kita. Setelah itu kita dapat membuat obstacle atau rintangan berupa kubus atau cube dengan cara klik kanan pada moving obstacle. Kita sorot 3D object dan kita pilih cube, dan kita harus mengubah ukuran atau scale berserta dengan posisi atau position. Misalnya scale-nya itu kita mau 2, 0,5, dan 1, sedangkan posisinya hanya kita ubah pada Y menjadi 0,5, dan kita ganti namanya menjadi single obstacle. Sekarang kita ke Knife Mesh dan kita bisa lihat bahwa belum terjadi perubahan apapun pada Knife Mesh rendernya. Kita kembali lagi kepada cube atau single obstacle ini, dan kita dapat klik add component, lalu kita search obstacle dan kita pilih Knife Mesh obstacle. Sebelum kita kembali kepada game object Knife Mesh kita dapat mengenable carve atau menaktifkan kembali carve. Di sini shape kita tetap gunakan box, ada dua pilihan, capsule and box, namun kita tetap gunakan yang box. Dan ketika kita ke object Knife Mesh, kita dapat melihat bahwa area Knife Mesh merender, kita zoom dulu, dapat merender atau membaca obstacle kita sebagai not walkable dan menghindari area sentuhan dengan obstacle tersebut. Jadi ya, kalau misalnya kita play, maka saat kita short atau select player dan Knife Mesh, lalu kita enable Gizmos pada game view kita, di sini kita bisa melihat bahwa player akan dapat dengan mudah melewati, atau kalau kita klik di tengah-tengah tidak akan dapat menyentuh si obstacle tersebut. Bisa kita lihat di sini batasnya sampai sini, dia akan berhenti di sini saja. Di sini kita bisa lihat di script, saya sudah membuat obstacle movement yang dimana obstacle ini akan bergerak kanan dan kiri kalau view kita dari Z. Kalau misalnya kita view-nya dari koordinat X, maka dia akan ke atas ke bawah. Dan ini akan looping. Lalu kita dapat mendrag obstacle ini, script obstacle ini ke dalam single obstacle object tersebut. Kita drag dan ketika kita menekan play kembali, jangan lupa jikalau kalian ingin melihat Gizmos daripada game view output scene view, di game view sama saja. Kita harus mengenable ataupun mentoggle Gizmos menjadi true. Kita bisa lihat di sini bahwa masih terjadi kesalahan di mana Knife Mesh obstacle tidak mengikuti pergerakan daripada obstacle ini ataupun seperti ini.
Seperti case ini tidak terdapat obstacle, namun ketika kita stop, navmesh obstacle-nya akan terdeteksi kembali. Sangatlah mudah, kita tinggal ke single obstacle, lalu di dalam navmesh obstacle yang telah kita enable tadi curve-nya atau mengaktifkan curve-nya, di sini terdapat masalah karena curve only stationary itu aktif. Sedangkan kita tidak mau kalau misalnya curve ini menjadi stationary ataupun posisinya itu tetap, maka kita disable ataupun menonaktifkannya dengan cara mengeklik kembali toggle button ini menjadi false, dan ketika kita klik play dan kita select navmesh dan player dengan cara Ctrl lalu menselectnya satu persatu, di sini kita bisa melihat bahwa navmesh surface ini mendeteksi navmesh obstacle, dan navmesh obstacle akan mengikuti pergerakan daripada si obstacle tersebut. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya garis lurus ini merupakan pathfinding, sistem pathfinding yang digunakan oleh Unity, bisa dengan astar. Biasanya bisa kita lihat di sini bahwa dia akan rada-rada membelok dan menghindari area daripada obstacle ini. Dan di sini saya sudah mempunyai beberapa obstacle. Sepertinya basically dia sama seperti single obstacle ini, namun yang berbeda di sini adalah posisi daripada Z-nya. Jadi Z-nya itu berarti ini posisi kita kanan dan kirinya, koordinatnya. Ketika kita enable ini dan disable single obstacle, lalu kita menselect player dan navmesh, kita bisa lihat di sini bahwa navmesh surface dapat juga mendeteksi beberapa objek bergerak. Kita bisa move kemana saja, maka player akan mengikuti. Lalu bagaimana jika kita saat membuat game, pada awalnya itu kita tidak tahu bentuk area ataupun maze daripada game tersebut, seperti auto generate map ataupun maze? Sangatlah mudah. Di sini saya telah membuat script simple untuk maze generation. Di dalam auto generate maze ini kita aktifkan dan kita nonaktifkan moving obstacle. Di sini ada di dalam maze generator ini terdapat maze generator script yang dimana mengenerate maze secara random, dan ketika kita klik 2 kali maka akan membuka Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio. Di sini kegunaannya itu untuk seperti tadi mengenerate, dan di dalam script ini terdapat fungsi yaitu start dan generate level, yang dimana generate level itu berguna untuk menghasilkan maze yang dihasilkan secara random atau acak, dan di dalam fungsi start itu di bawah dari generate level itu kita inginkan supaya maze ini tergenerate, navmesh surface-nya itu tergenerate atau terbake ataupun mengupdate dan membangun navmesh surface dengan secara otomatis. Di sini pertama kali kita bisa menggunakan dan mengenerate navmesh surface tersebut dengan memanggil namespace dari Unity Engine AI dan membuat variabel jenis navmesh surface yang bernama surface. Dan untuk mengenerate surface atau mengubah surface daripada Unity navmesh surface ini, kita dapat dengan cara memanggil surface.buildNavmesh. Hanya kode ini yang kita perlukan untuk mengubah atau mengupdate atau membaking navmesh system secara otomatis. Kita bisa save, lalu kita kembali ke dalam Unity. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Dan di sini dalam slot variable surface, kita dapat mendrag saja navmesh surface ke dalam surface. Dan ketika kita play dan kita mark navmesh serta player varian ini, maka masih terdapat masalah, yaitu wall tersebut tidak dapat terdeteksi oleh navmesh surface. Itu caranya mudah. Kita tinggal ke prefabs daripada wall di sini dan kita memasukkanlah kembali navmesh obstacle ke dalamnya, dan di sini kita hanya memerlukannya untuk stationary karena ini tidak bergerak. Obstacle-nya berupa maze, dan ketika kita klik play lagi dan kita lihat dan kita mark navmesh serta player variant, maka kita bisa lihat bahwa Unity navmesh surface akan secara otomatis mengikuti alur atau menghindari wall pada saat runtime secara fleksibel dan dinamis. Jadi mau bentuknya seperti apapun bentuk dari wall tersebut, Unity navmesh surface akan otomatis menjalankannya atau membuat obstacle ini menjadi not walkable. And that's pretty much it.
Jika kalian ada pertanyaan seputar materi dari video kita kali ini, kalian dapat menaruhnya pada kolom komentar di bawah ini. Untuk Unity Documentation dan project GitHub ini, saya telah taruh linknya pada deskripsi. Okay then, and I'll see you at the next video. Good luck, stay safe, and have fun.